dead crawl atau mati mendadak gitu guys. Disebutannya ada sturgeon atau bahasa yang udah kayak hiu, kayak berenang terus. Dia itu harus memerlukan akuarium atau kolam yang besar. Aduh, sakit perut. Duh, diare. Sakit banget nih. Loh, lu ngapain, Cang? Suntik, gua habis boker. Ini nyala ya? Iya nih, semalam gua habis makan pecel jadi sakit perut. Enggak lah, bercanda. Jadi kembali lagi di channel dari Aldarian. Jadi kesempatan kali ini ya jadi konten yang lama. Gue coba mengasih tahu atau mengedukasi kalian yang belum tahu mengenai 5 ikan predator yang susah atau sulit dipelihara, guys. Jadi gue mau ngasih tahu ke kalian ini mungkin biar kalian nggak salah membeli ikan atau tidak salah memelihara ikan, karena kan kalau sampai salah kan kasihan nyawa ikannya tersebut dan kasihan dompet kalian juga gitu loh. Karena yang gue sebutin ini ikan-ikannya nggak murah gitu guys. Jadi yang kita mau bahas itu yang pertama itu adalah ikan pari air tawar segala jenisnya. Motoro, Black Diamond, Pearl, terus habis itu apa sih namanya itu sekarang lagi ada apa sih itu namanya tuh Super White Cross gitu-gitu. Semua ikan pari air tawar itu susah guys, sulit sekali untuk dipelihara bagi kalian yang belum terbiasa memelihara ikan predator atau ikan-ikan yang lainnya. Karena ikan pari yang pertama, dia itu rewel sekali dengan masalah air. Jadi air kalian kalau misalnya kondisi pH kalian tiba-tiba melonjak atau kondisi pH kalian tiba-tiba menurun drastis, ikan pari tersebut bakalan bisa jadi shock atau kaget dan akhirnya dead crawl atau mati mendadak gitu guys. Disebutannya di ikan pari itu biasanya dead crawl karena dia badannya melingkar gitu guys. Nah, itu bisa jadi faktor utamanya. Dan yang kedua biasanya dari amonia guys. Nah, amonia yang berlebihan, amonia bloom atau amonia yang berlebihan di dalam air itu bisa membunuh ikan pari tersebut juga. Bisa diutamakan penyebabnya itu adalah crowded atau terlalu banyak ikan seperti ini. Itu terlalu banyak ikan itu sebenarnya ikan pari itu sebenarnya jangan deh, lebih baik dikit-dikit aja kalau ikannya, kalau kalian melihara ikan pari. Yang kedua itu adalah filtrasi. Entah itu filtrasi kalian kurang bagus atau kurang bersih ataupun juga kurang kurang besar ukuran filtrasinya gitu loh. Jadi ukuran filtrasi kalian itu minimal itu sebenarnya kalau untuk ikan pari itu seperti ini, kayak ikan talang air gini, sebenarnya untuk ikan pari itu udah termasuk cukup gitu guys. Tapi tergantung apa yang ditaruh di dalam filtrasi tersebut. Bisa pakai kristal bio, itu untuk filtrasi ikan pari itu sangat bagus. Terus kapas, Jepmet, habis itu ada juga Kratobek, itu juga bagus untuk dipakai di ikan pari gitu guys. Kalau karang jahe itu tergantung sama kualitas airnya gimana gitu. Yang kita mau bahas yang kedua itu adalah Goliath Tigerfish. Ini adalah salah satu ikan populer atau ikan favorit pecinta ikan predator. Kenapa? Goliath Tigerfish itu emang mukanya sangar banget guys, karena dia mulutnya itu seperti taringnya itu terlihat gitu loh guys. Jadi dia kelihatan banget taringnya di luar mulutnya gitu guys, dan mulutnya dia biasanya sering gerak-gerak gitu dan itu keren banget. Dan Goliath Tigerfish itu kenapa nggak recommended banget untuk dipelihara atau kalian harus coba belajar lagi? Itu karena dia itu cepat stres. Dia tuh cepat stres dan dia tuh kagetan. Sekali ya kagetan, dia bisa nabrak kaca hingga mati ataupun loncat keluar akuarium gitu guys. Jadi apa ya? Dia itu ikan yang kagetan kalau misalkan dia belum terbiasa dengan lingkungannya dan juga dia belum terbiasa dengan airnya guys. Dia itu kagetan banget. Sekalinya dia
ada apa-apa dikit dia bisa jadi nabrak kaca gitu. Dan dia itu entah kenapa yang gue tahu dari penghobi-penghobi dia, yang penghobi-penghobi yang udah biasa main ikan predator atau melihara ikan predator, kebanyakan gue lihat tigerfish itu tiba-tiba sudden death guys. Gue nggak tahu itu kenapa. Tiba-tiba sudden death, mungkin itu karena stres atau mungkin kualitas airnya. Tapi kayaknya sih masalah utama itu karena stres guys. Dia tidak bisa beradaptasi, tidak dapat beradaptasi di lingkungannya, dan akhirnya dia sudden death mati gitu guys. Kebanyakan sih itu yang gue tahu gitu. Dan ukurannya dia yang cukup bisa besar kalau misalkan ada yang sukses melihara seperti Giovanni Suendi yang kalian tahu, itu dia memelihara Goliath tigerfish itu yang udah sangat besar guys. Nah itu cukup istilahnya banyak orang yang terkagum-kagum karena bisa memelihara sampai ukuran tersebut. Karena dia yang didukung oleh kapasitas megatank dia yang sangat besar gitu guys. Jadi Goliath tigerfish itu nggak bisa ukuran yang ngepas-ngepas gitu guys, nggak bisa. Dia harus yang ukuran yang tanknya besar gitu guys. Karena dia sekali berenang itu kenceng banget guys kalau misalnya dia berenang itu. Jadi lebih baik dipikirin lah berkali-kali. Yang ketiga itu ada sturgeon, atau bahasa yang dikenal di orang-orang Indonesia itu adalah Asi Spencer. Asi Spencer. Nah, itu salah satu ikan yang favorit juga bagi kalangan-kalangan orang yang pecinta ikan predator karena bentuknya yang unik sekali, yang kayak fosil, bentuknya kayak bener-bener kayak dinosaurus banget. Cakep banget, pasti orang-orang tuh emang suka banget sama ikan ini. Gue pun pribadi juga suka banget sama ikan ini karena bentuknya kayak hiu tapi kayak lebih kayak fosil gitu, keren banget. Tetapi ini tuh susah banget dipelihara guys. Karena pertama dia suhunya harus dingin. Suhu dia tuh harus dingin banget. Dari suhu 14 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius, bayangin aja. Itu sedingin apa? Itu kalian akuariumnya harus pakai apa, chiller guys, atau pendingin air gitu guys. Jadi lebih baik pakai chiller gitu guys. Terus habis itu, tapi dia bisa toleransi suhunya itu sampai 26 derajat Celcius gitu guys. Tapi kalau misalkan dia kebanyakan suhu yang naik turun, dia juga bisa mati gitu guys. Terus habis itu, yang kedua, yang pertama itu kan suhunya yang susah ya, karena terlalu dingin. Yang kedua itu adalah ukurannya bisa gede guys. Ukurannya bisa gede, 3,5 meter, gede banget. 3,5 meter, bayangin aja. Jadi kalian harus pikirin baik-baik, tempatnya juga harus dipersiapkan. Kalau misalnya kalian pakai kolam juga bingung, jaga temperatur air gimana, karena sedangkan di Indonesia pun kan suhunya kan panas ya guys. Jadi susah banget untuk menjaga temperatur si kolam itu biar dingin terus gitu guys. Kalian harus punya modal besar untuk beli chiller yang gede gitu. Itu susah banget. Dan fakta menarik dari sturgeon atau Asi Spencer ini, itu telurnya itu adalah kaviar guys, yang biasanya orang-orang sultan makan. Kalau misalnya kalian tahu, mungkin ada yang pernah makan atau mungkin lihat di film atau lihat di restoran, itu yang biasanya di kalengan yang telurnya warna hitam. Nah itu telur dari sturgeon gitu guys, dan itu harganya sangat mahal gitu guys. Yang ketiga, yang empat berarti sekarang. Yang empat itu adalah paddlefish. Ini salah satu ikan favorit gue juga. Paddlefish atau bisa dikenal sebagai namanya Polyodon. Jadi bentuknya ini itu aneh banget, dia kayak hiu tapi moncong dia panjang. Nah, orang-orang yang dulu itu mengenal dia sebagai hiu air tawar yang sesungguhnya karena bentuknya benar-benar mirip banget sama hiu. Kenapa ini tidak recommended untuk dipelihara atau kalian harus memikirkan lebih baik? Karena dia suhunya harus dingin juga guys. Dia itu beriklim dingin. Dia itu harus di suhu 14 derajat Celcius sampai dengan bisa bertoleransi ke 24 derajat Celcius. Jadi kalian menjaga suhu di tersebut itu kalian harus pakai chiller guys kalau di Indonesia gitu. Jadi harus memikirkan 2 kali 3 kali lah. Dan dia itu sifatnya berenang terus ya guys. Dia sifatnya berenang terus, jadi dia ngeliling terus, udah kayak hiu, kayak berenang terus. Dia itu harus memerlukan akuarium atau kolam yang besar. Jadi nggak bisa dia ngepas gitu, nggak bisa. Dia bisa nabrak kaca, dan di hidungnya dia itu dia seperti hiu guys. Di hidungnya dia itu ada sensor. Jadi sekali kalau dia nabrak kenceng itu bisa mati gitu guys. Jadi lebih baik ditaruh di akuarium yang besar atau kolam yang besar, dan dia airnya muter-muter. Dan kalau akuarium atau kolam yang besar itu susah banget menjaga temperatur supaya dingin terus. Jadi lebih baik jangan deh, gak usah dipelihara itu deh.
Soalnya harus modalnya gede guys. Beli chiller, terus habis itu dipelajar-pelajarin lebih lanjut, gitu. Terus habis itu dia makannya itu adalah, kalau di alamnya itu biasanya dia makan kayak udang-udang kecil, kayak pokoknya makan apa sih namanya, ulet kecil gitu guys. Kalau di sini pun juga di akuarium tuh biasanya dikasih apa namanya, udang beku, udang rebon yang kecil-kecil tuh, yang halus-halus itu, terus dan juga cacing beku yang merah tuh biasanya itu, nah itu juga mau. Dan dia uniknya kalau makan, dia tuh buka mulutnya dan dia bakalan muter terus sambil buka mulut gitu. Jadi kayak lucu deh pokoknya. Kalau nih video ini mungkin ada di video ini kayak gini nih. Lucu banget tuh kalau makan tuh kayak gitu. Terus habis itu yang terakhir itu adalah Arapaima guys. Ini adalah favorit orang-orang yang pecinta ikan predator juga karena dia yang sangar, bentuknya besar, dan ukurannya bisa gede banget. Nah, segede apa sih Arapaima? Bagi kalian yang nggak tahu, Arapaima itu bisa sampai 5 meter guys. Bayangin aja, lu beli ikan predator, tadinya cuma sekecil segini nih, taunya bisa 5 meter guys. Dan bagi kalian yang sering lihat, mungkin masih banyak yang jual di pasar-pasar ikan itu, biasanya ukurannya kecil-kecil guys. Dan Arapaima itu cepat sekali tumbuhnya guys. Dari kecil ke besar itu cepat banget. Tapi dari besar ke makin besar itu lumayan lamban. Tapi dari kecil ke besar itu cepat banget. Jadi kalian harus mempersiapkan ukuran akuarium yang sangat besar gitu guys. Sedangkan ukuran dia tuh sangat bisa besar gitu guys. Jadi ya gitulah, nggak recommended. Dan makanan ini tuh banyak banget, porsi makannya tuh banyak banget gitu guys. Sekali makan tuh bisa banyak banget gitu. Jadi ya mengeluarkan uang modal yang banyak lah untuk memelihara 1 ekor Arapaima. Dan juga di Indonesia sebenarnya udah dilarang guys Arapaima, karena dia kebanyakan orang-orang yang pelihara yang nggak bisa melihara, nggak ada tempatnya, akhirnya dilepasin ke sungai di Indonesia, dan itu merusak ekosistem di Indonesia, makanin ikan-ikan asli Indonesia gitu. Jadi memang kebanyakan orang yang pelihara tuh emang kepengen punya, tapi sehingga dia udah dewasa akhirnya bingung taruh mana, akhirnya dilepas ke sungai gitu guys. Lebih baik jangan dipelihara, lebih baik kita menikmati di tempat-tempat yang udah ada, seperti di Taman Mini itu udah ada Arapaima, terus habis itu seperti di kayak SeaWorld, kayak ya tempat-tempat ikan gitulah, itu udah ada si Arapaima tersebut. Jadi nggak usah dipelihara sendiri di pribadi gitu guys, kita bisa nikmatin di tempat-tempat umum gitu. Oke, mungkin segitu aja kali apa sih? Mungkin segitu aja konten kali ini mengenai ikan predator yang sulit dipelihara atau lebih baik jangan dipelihara gitu guys, menurut gua. Jadi menurut kalian bisa komentar aja di bawah, apa yang menurut kalian yang sulit dipelihara, bisa komentar di bawah aja. Terus jangan lupa like, comment, subscribe, dan nonton video kita yang lainnya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah edukasi atau salah informasi yang gue sampaikan gitu. Jadi kalian bisa langsung benerin di kolom komentar aja guys. Oke, dadah.